Menurut Anda iblis itu apa tuh sebenarnya? Menurut Anda itu iblis itu apa? Kan kita mengasosiasikan bahwa iblis itu adalah makhluk gitu. Nah, bagi orang Jawa itu iblis dan demit itu ada di dalam diri sendiri. Menyatu dalam diri manusia ya. Betul, karena diri kita juga Bukan manifestasi dari Tuhan itu sosok sendiri. di luar manusia gitu. Nah, kesalahan kamu menyosokkan. Iblis itu adalah personifikasi energi yang ada di dalam diri kita yang bersifat masih rendah. Makanya disebut hawa nafsu atau emosi rendahan, emosi murahan yang masih terkontaminasi pikiran yang ruwet. Itu menurut saya adalah iblis. Nah, itu kalau dalam skala yang tak jelaskan kemarin, Manunggaling Kawula Gusti itu ketika Anda masih terjebak di cakra bawah. Makanya cakra bawah inilah yang bersifat seperti iblis kalau tidak ditransendisikan. Transendisikan itu dileburkan munggah. Iya, ya, Pak. Sampai tarapannya naik. Nah, bagi orang Jawa makanya demit itu tetap dikasihi. Oh, gak dimusuhi. Karena makanya disedekahi itu dikasihi, dielengke. Si demit kamu harus berevolusi. Jadi kita itu menjadi penghantar, penyampai atau pemberkat energi-energi masih berada di bawah. Anda khalifah kok. Anda itu bisa mengelola apapun saja yang ada di dunia ini karena diwarisi semua sama Tuhan itu sendiri. Dan si iblis ini menurut saya hanya personifikasi dari energi bawah, energi gelap, energi hitam yang masih memejal, yang butuh dilembutkan kepada energi yang tertinggi yaitu welas asih. Maka disitulah baru ketemu Manunggaling Kawula Gusti. Nah, kita tuh selalu mendikotomikan sesuatu. Makanya yang mangro tinggal itu pikiran kita yang terkontaminasi oleh lingkungan kita akhirnya mempengaruhi emosi kita. Nah, emosi yang bergejolak dan pikiran yang ruwet ini menurut saya adalah iblis. Makanya bagi orang Jawa itu ingsun anyeksane orang-orang pangeran ingsun satu. Ingsun anglindungi ingsun piyambak saka serangan bima ingsun dhewe. Jadi kita itu berlindung dari serangan pikiran kita yang terkutuk sendiri. Jangan nyalahkan iblis. Saya sudah bilang sesuatu di luar dirimu itu tergantung Anda sendiri. Dan jadi sedulur papat lima pancer. Ya si pancer itulah yang harus dioptimalkan karena itu sang pengelola. Itu Tuhan itu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ketika saya ngomong iblis itu sebenarnya apa, Mas? Iblis itu personifikasi dari energi yang masih bersifat kasar, masih bersifat rendah. Nah, makhluk halus itu bisa membentuk itu karena ada proyeksi pikiran kita sendiri. Nah, sampean ki dideni pocong, enak wong diketoki pocong. Berarti wong kuwi wedi mati, Mas. Wedi urip, wedi mati. Akhirnya sing diketoki pocong. Dibantu oleh betul, dia akan menarik energi rendah. Yo, gitu. Energi rendah di sekelilingnya dia akan termanifestasi melalui proyeksi pikiran kita. Karena kinerja pikiran kita itu seperti layar proyektor. Makanya kebatinan itu nyuceni batin. Biar bening, jernih ketika melihat sesuatu. Berarti orang yang sering misalnya kuntilanak halus apa segala macam bajangkrek, kuntilanak belum pasti dia punya indera keenam, terus sensitif, belum tentu ya Mas ya. Makanya kan kudu dipetakan. Makanya ketika ada orang tanya indigo ya apa toh maksudnya? Betul, karena kita memiliki perangkat namanya asna. Asna itu hubungan dengan namanya pineal gland. Nah, pineal gland itu adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk menerjemahkan dan memahami bahasa gelombang. Lah, gelombang ini belum bisa tervisualisasi. Tervisualisasi tergantung emosi dan pendaran pikiran kita. Angen-angenmu lho. Lah nek kowe ngangen-ngangen demit ki ayu ya ketemune ayu. Tapi nek angenanmu demit ki isine wedi, berarti sing ketok ya barangnya reget, ya wedi. Nah, ketika misalnya kuntilanak, kenapa ada kuntilanak? Kuntilanak itu nek zaman biyen menurutku ilu-ilu. Jadi dia sekarang dipersonifikasikan sebagai wong wedok gitu kan. Sing matine diruda peksa atau diperkosa terus dibunuh gitu. Akhirnya apa sebenarnya personifikasi makna dari itu? Kegetiran, Mas. Nek kowe iki wong uripmu ki melo, pasti gampang diketoki kuntilanak. Karena lemah batinmu itu. Saya ngomong ya, kasih itu berdiri tegak. Nek kasihan ki melo. Jadi boleh mengasihani orang, tapi nek berlebihan tidak boleh. Itu bermasalah terhadap Anda. Anda tidak kokoh. Ibaratnya wong Jawa itu angin-anginan, melo, Mas. Wong melo gak kokoh. Kan ngesakne wong kan apik toh. Tapi nek berlebihan tidak boleh, itu kegetiran namanya. Ketika kegetiran itu menggumpal di dalam diri Anda, ya sing diketoki hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan akan memproyeksi hantu namanya kuntil anak. Kira-kira ngono kuwi. Nah, terus barangnya disebuli uyah, dikepruk uyah. Lah nyapa mbok usir-usir wong yang menarik itu kamu, yang mencipta juga kamu. Kita memiliki perangkat namanya cipta. Kira-kira gitu.